kembali lagi ke Pak Denny. Pak Denny, beberapa waktu lalu sempat viral bahwa ada WNI di Inggris yang tidak bisa melakukan pencoblosan. Nah, ini sebenarnya klarifikasinya seperti apa? Apakah karena masalah yang tadi Bapak sampaikan, karena TPS-nya hanya ada di sekitaran London saja tapi tidak tersebar ke beberapa wilayah, atau memang ada masalah lain? Iya, Mbak Syaf. Pertama, saya mohon maaf ya apabila ternyata PPLN London kurang optimal dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat WNI di London. Tetapi kami sudah mencoba untuk seoptimal mungkin memberikan pelayanan terbaik dengan mencari sebuah tempat di luar KBRI yang bisa menampung ribuan orang gitu ya. Namun demikian ternyata antusiasme masyarakat itu sangat tinggi gitu ya, sehingga beberapa kali kita harus melakukan buka tutup pagar dan buka tutup pintu karena health and safety regulations gitu ya. Di dalam aturan KPU, Mbak Syaf, itu diatur bahwa pemungutan suara dilakukan jam 8 sampai dengan jam 18. Oleh karena itu pada jam 18 kami berkoordinasi dengan security venue dan sesuai dengan kontrak kami penyewaan tempat, 18 itu sudah tidak boleh lagi ada warga yang masuk ke dalam venue, maka ditutup pagarnya. Nah, yang bersangkutan ini kebetulan berada di luar pagar gitu, Mbak Syaf. Jadi tidak bisa masuk lagi. Namun demikian, kami sudah jelaskan bahwa di dalam itu sudah penuh dan kami melayani yang berada di dalam sesuai dengan ketentuan. Bahkan kita melayani sampai dengan jam 8 malam dan petugas pulang jam 9 malam. Itu waktu kerja yang sudah luar biasa panjang, dari jam 8 sampai jam 9 malam. Namun sepertinya yang bersangkutan memang sedang kelelahan, emosi. Kami memahami kondisi tersebut, tetapi aturan tetap harus ditegakkan karena pemilu ini memang harus dengan ketentuan norma-norma yang harus dijaga. Jadi kami menyampaikan mohon maaf apabila tidak dapat memilih karena yang bersangkutan datang sudah di luar waktu pemungutan suara yang diperbolehkan. Iya. Jadi begitu klarifikasi dari Mbak Syaf. Baik ya, karena memang waktu pelaksanaannya sebenarnya sudah panjang, tetapi karena datang di luar waktu yang ditetapkan, maka tidak bisa melakukan pemilihan. Baik Pak, kami ingin menyinggung terkait DPT yang tadi Bapak sampaikan. Kalau misalkan angka DPT ini menjadi lebih sedikit daripada pemilihan sebelumnya, kami ingin tahu seperti apa sebenarnya proses sosialisasi yang dilakukan dari KBRI terhadap seluruh WNI yang ada di London. Meratakah informasinya atau tidak? Clear atau jelas tidaknya informasi yang disampaikan? Baik, kami berupaya untuk menyampaikan informasi seluas mungkin dan mencakup seluruh elemen masyarakat yang ada di UK dan Irlandia. Namun demikian, luas wilayah negara UK ditambah dengan Irlandia yang menjadi wilayah kerja kami, dengan hanya PPLN hanya 5 orang, memang kami butuh extra effort ya, Mbak Syaf. Dan ini menjadi evaluasi bagi kami bahwa ke depan memang kita harus coba tingkatkan kembali. Tapi kami sudah berupaya untuk melakukan sosialisasi, baik itu online, offline, melalui sosial media, melalui website KPU, website KBRI gitu ya, untuk memberikan informasi secara jelas dan lengkap kepada masyarakat. Tapi in turn bahwa pemilih yang datang pada hari pemilihan itu cukup banyak ya. Artinya sisa suara di TPS itu juga sedikit. Karena minat dari DPTB dan DPK yang cukup banyak di London gitu ya. Sedangkan untuk Manchester seluruh DPT-nya hampir datang dan sebagian DPT-nya saja yang tidak datang dan bahkan kekurangan surat-suara untuk Manchester. Jadi ini menjadi bagian dari evaluasi kami ke depan. Tapi masukan masyarakat, komentar masyarakat ke depan akan kami tampung untuk improvement ke depan. Terima kasih, Mbak Syaf. Iya, baik, terima kasih Pak Denny. Saya ingin menutup diskusi ini dengan pertanyaan untuk Pak Agustinus. Pak Agustinus, pemilu sudah dilaksanakan, sekarang bagaimana memastikan kondisi keamanan pasca pelaksanaan pemilu? Bagaimana memastikan suara-suara semua aman dan bisa kembali diperhitungkan dan dikirimkan kembali ke Indonesia, Pak Agustinus? Baik, tentu setelah pemungutan suara yang TPS, surat suara langsung kita amankan di ruang khusus yang juga ada di gedung KJRI, yang mana diamankan dengan
pintu yang dikunci dengan gembok yang ada 4 gembok yang kita punya yang dipegang oleh PPLN, Panwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Itu sistem keamanan yang kita ambil supaya tidak satu entitas pun bisa membuka dengan sendirinya. Lalu tentu pas penghitungan suara nanti sore kita akan buka bersama dengan 4 entitas itu disaksikan oleh saksi untuk dimasukkan ke tempat penghitungan suara. Dan untuk yang pos juga untuk sementara waktu karena penghitungannya masih 2 hari lagi masih diamankan di lokasi yang sama. Nah nantinya dengan kebersamaan dengan 4 entitas itu semoga ya suara-suara itu bisa diamankan.